Kalau kemarin kita banyak membahas tablet Huawei di segmen flagship dengan harga yang lebih premium, kali ini kita akan mengulas tablet Huawei yang secara harga jauh lebih irit tetapi secara fitur ternyata nggak kalah komplit. Dijual dengan harga di bawah 6 juta, tablet ini langsung mengusung PC level produktivitas dengan menyertakan Smart Split Keyboard dan PC level WPS Office 2, langsung bundling juga dengan Huawei M Pencil generasi 3, punya layar Papermate anti glare yang nyaman di mata serta punya baterai awet dengan kecepatan charging yang tinggi. Dan ini adalah Huawei MatePad 11.5 2025. Sejak di awal pembelian, kita memang langsung disuguhi dengan fitur produktivitas ala PC. Karena berbeda dengan banyak tablet lain yang keyboardnya dijual terpisah, Huawei MatePad 11.5 2025 ini langsung bundling ya dengan Huawei Smart Split Keyboard yang bikin kita bisa langsung menggunakan tablet ini di mode PC. Keyboardnya ini sangat ringan, 440 gram aja, yang saat digabung dengan tabletnya pun totalnya cuma 955 gram. Keyboard ini sekaligus menjadi case ya yang melindungi tablet dan nggak perlu di-charge karena akan otomatis di-charge oleh tabletnya melalui 3 pin ini. Dengan keyboard ini kita bisa pakai tabletnya di mode PC atau mode laptop ya. Bisa juga di mode split seperti ini. Bisa juga dilepas keyboardnya untuk gambar-gambar atau di mode tablet untuk nulis dan baca. Nah, yang menarik, kita bisa pakai keyboard ini buat ngetik ya, baik saat tablet menempel di keyboardnya atau saat keyboard dan tablet di split terpisah seperti ini, karena keyboard ini terhubung ke tablet melalui Bluetooth. Meskipun ukurannya compact, tetapi buat ngetik terasa enak. Posisi tombolnya sama kayak posisi tombol di keyboard PC, jadi nggak perlu banyak penyesuaian lagi. Ngetik cepat, bisa akurat, dan key travelnya pun juga sangat dalam ya untuk ukuran keyboard tablet. Nggak ada touchpad di keyboard compact ini, jadi untuk interaksi bisa langsung lewat touchscreen atau dikonekin ke Bluetooth mouse untuk bikin pengalamannya makin mirip PC lagi. Tapi selain itu, Huawei juga langsung menyertakan PC level WPS Office 2 secara gratis di tablet ini. Berbeda dengan software Office untuk tablet yang rata-rata fiturnya lebih simple dan minim, PC level WPS Office 2 ini memiliki fitur yang nyaris sama lengkapnya ya dengan Office versi PC. Jadi menu-menunya, tool-toolnya, dan fungsi-fungsinya ini sama kayak yang bisa kita akses di Office PC. Pointernya pun berupa mouse pointer yang punya presisi tinggi ya kayak di PC. Bisa buka banyak window dokumen sekaligus melalui tab, jadi kopas data, pindah antar dokumen, dan lain-lain bisa dilakukan dengan sangat mudah. Waktu ngetik dokumen, kita bisa refresh formatnya dengan cepat ya dengan format Painter ini, bisa ekspor dokumen ke PDF, bisa print dengan custom margin dan sebagainya. Efek transisi dan custom animasi saat bikin presentasi juga sangat lengkap. Kita bisa menata gambar atau align image ya dengan sangat cepat dan efisien. Di spreadsheet kita bisa quick calculation, bikin formula, bikin pivot table, sampai membuat chart. File dokumen yang kita bikin pakai WPS Office 2 ini bisa kita upload ke Google Drive atau pakai cloud account dari WPS Office sendiri. Di tablet ini kita juga bisa split screen ya untuk mengerjakan dokumen side by side, masih bisa nambah 2 floating window juga, jadi total bisa buka 4 window bersamaan. Fitur produktivitas ini juga makin lengkap dengan langsung disertakannya Huawei M Pencil generasi 3 di tablet ini. Kita bisa pakai buat nulis-nulis planning, nyatet-nyatet ide, nulis jurnal dan sebagainya di aplikasi Huawei Notes. Ini sebenarnya kayak aplikasi Good Notes ya kalau di iPad. Bedanya kalau di sini gratis langsung include, nggak perlu bayar langganan lagi. Di sini kita bisa split screen untuk nyatet rangkuman buku misalnya, bisa import file PDF untuk dianotasi, masukin gambar sampai rekam audio di catatan dengan banyak pilihan tools dan template kertas yang bisa dipilih. Untuk meeting online dengan Zoom atau Google Meet, kita dibekali kamera depan 8 megapiksel ya dengan 2 built-in mic. Sedangkan di belakang ini ada kamera 13 megapiksel yang bisa kita pakai buat ambil foto catatan dan sebagainya. Dan semua ini ditampilkan di layar yang tampilannya beda dari banyak tablet lain ya di rentang harga yang sama. Karena Huawei MatePad 11.5 2025 ini menggunakan Papermate display yang udah punya lapisan anti glare, anti reflection, dan anti fingerprint juga. Jadi nggak gampang mantulin cahaya atau objek-objek lainnya. Buat nulis atau gambar, feel goresannya juga lebih terasa ya dan nggak gampang kotor juga saat kena tangan saat dipakai nulis atau swipe layar. Dipakai outdoor, tampilannya jelas. Teman-teman bisa bandingkan bagaimana pantulan dari layar Papermate display di Huawei MatePad 11.5 2025 ini dengan tablet yang berlayar glossy. Terlihat pantulan di layar Papermate ini jauh lebih minim ya, baik di indoor ataupun outdoor. Bahkan saat dibandingkan dengan layar tablet yang udah dikasih Paper-like screen guard, pantulan di Papermate display ini juga masih lebih minim. Tapi meskipun pakai coating Papermate, tampilan layar tablet ini masih terlihat jernih dengan kontras warna yang tajam. Resolusinya 2.5K 2456 x 1600 pixel dengan peak brightness 600 nits. Layar ini udah mengantongi SGS Low Visual Fatigue Certification dan TUV Rain Lens Certification. Ada ebook mode untuk baca ebook dan ada eye comfort mode-nya juga. Tampilan layarnya terasa nyaman di mata bahkan saat dipakai lama karena ada teknologi polarisasi melingkar di layar ini yang mengubah cahaya polarisasi linear asli dari layar menjadi cahaya terpolarisasi melingkar yang menyebar dengan lebih merata ke mata kita, meniru polarisasi dari cahaya alami matahari.
Aspek rasionya 3:2 ya. Di mode landscape layarnya masih cukup lebar untuk split screen side by side, tetapi masih cukup tinggi juga untuk nampilin baris teks atau row di dokumen. Sedangkan di mode portrait kita dapat tablet yang ukurannya lebih natural, nggak terlalu panjang atau terlalu kotak. Pergerakan layar terlihat mulus ya dengan refresh rate 120 Hz, dan tampilan layar ini full view teman-teman dengan bezel simetris di semua sisi tanpa gangguan notch ya, yang punya screen to body rasio 86%. Nah, selain PC level WPS Office 2 dan Huawei Notes, ada satu aplikasi bawaan lagi dari Huawei yaitu GoPaint. Ini sebenarnya aplikasi drawing ya seperti Procreate, tetapi gratis dan built-in langsung di tablet ini. Kita bisa pakai GoPaint untuk gambar-gambar dengan banyak sekali pilihan brush, mulai dari sketch, watercolor, oil painting, sampai tekstur juga ada. Total ada 150 lebih pilihan brush ya, dengan 100 lebih brush settings dan berbagai tool profesional seperti filter, smart selection, instant shape, dan sebagainya. Kalau pengen brush lain, di sini ada resource center ya buat download brush, canvas, dan sebagainya. Di sini kita bisa bikin banyak layer, kanvasnya bisa sampai 4K dengan berbagai pilihan tekstur kanvas dengan tutorial yang cukup lengkap buat pemula. Pressure sensing level Huawei M Pencil generasi 3 ini sensitif ya. Tebal tipis goresan brush bisa kita atur dengan menekan Huawei M Pencilnya ini. Waktu kita tes sensitivitasnya dengan nulis di setumpuk kertas ya di atas layar, ternyata masih bisa terdeteksi dengan sangat baik. Stylus ini nempel secara magnetik dan langsung otomatis kecas ya saat kita tempelkan ke frame tabletnya ini. Bikin stylusnya siap dipakai ya kapan aja kita perlukan. Tablet ini menggunakan chipset Kirin T82B atau yang dikenal sebagai Kirin 8020 ya, dengan GPU Maleon 920 yang dipadukan dengan 8GB RAM, 256GB storage di platform HarmonyOS 4.3. Performanya kencang saat dipakai menjalankan aplikasi dari yang ringan sampai yang berat, termasuk saat multitasking dan buka banyak window dokumen. Buat gaming pun performanya mulus. Untuk aplikasi kita bisa install aplikasi Google seperti YouTube, Zoom, Gmail, Google Drive, Google Maps, dan lain-lain secara natif langsung dari App Gallery ya. Tinggal cari dan install aja yang dari Fibonacci ini. Untuk aplikasi yang belum ada di App Gallery seperti Netflix misalnya, kita bisa download dan install melalui Gbox. Setiap aplikasi yang diinstal baik dari App Gallery ataupun Gbox ini sama-sama melewati proses scanning, mulai scan malware, aktivitas mencurigakan, sampai verifikasi keamanan dan juga privacy. Nah, untuk tablet seukuran ini kapasitas baterainya besar teman-teman, 10.100 mAh. Lebih besar dari kapasitas baterai tablet lain di kelas yang sama, bahkan lebih besar ya dari seri sebelumnya juga. Di penggunaan harian gua yang didominasi aktivitas produktif dan juga hiburan ya, kayak ngetik, browsing, dan nonton video, ini bisa bertahan nyaris seharian. Untuk lokal video playback secara nonstop bisa bertahan sampai 14 jam. Proses chargingnya terbilang cepat, bisa penuh dari 0 sampai 100% itu dalam waktu sekitar 90 menit dengan kepala charger bawaan 40 watt supercharge. Semua aksesoris seperti keyboard, stylus ini otomatis kecas ya secara wireless setiap kali nempel ke tablet ini, dan dengan harga di bawah 6 juta bahkan udah full complete ya dengan aksesorisnya. Desain dari Huawei MatePad 11.5 2025 ini nggak terlihat seperti tablet di kelas menengah teman-teman. Secara desain dan tampilan, tablet ini malah terlihat premium ya dengan all metal unibody dari cover belakang sampai ke framenya. Warnanya juga unik ya, pakai warna violet dengan finishing matte ala metal. Di sudut framenya ada 3D cut ya dengan desain frame yang juga sedikit lengkung, bikin lebih nyaman di tangan saat dipegang. Port charging menggunakan USB Type-C dan ada 4 stereo speaker dengan Hisense 9 di tablet ini yang suaranya terdengar empuk dan imersif. Dimensinya juga compact ya dengan tebal tablet cuman 6,1 mm dan berat 515 gram aja. Dan Huawei MatePad 11.5 2025 ini tersedia mulai 25 Agustus 2025 dengan harga Rp5.999.000 dan ini langsung bundling ya dengan Huawei Smart Split Keyboard dan Huawei M Pencil generasi 3 di periode promosi mulai 25 Agustus sampai 30 September 2025. Untuk link dan info lengkapnya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Jadi dengan harga di bawah 6 juta, lengkap dengan keyboard dan stylusnya, ditambah desain premium dan layar papermate yang nyaman di mata, Huawei MatePad 11.5 2025 ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik buat teman-teman yang cari tablet di harga 6 jutaan. Kalau ada pertanyaan atau pendapat tentang tablet ini silahkan sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video Teknomerk lainnya besok.